Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Dwi Sabila, NRP 5026 Saya dari kelas Rintisan Bisnis Digital C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Customer Segmentation. Sebelum itu mungkin akan saya sedikit singgung terkait ide dan apa sih permasalahan serta solusi yang mungkin. Jadi idenya itu adalah sebuah sistem, entah itu aplikasi atau nanti via WA. Jadi nanti yang akan menghubungkan produsen dari pupuk kandang ke petani atau konsumen pupuk. Nah, permasalahannya di sini itu, jadi ada sisa hasil atau kotoran hewan ternak itu kadang masih belum dikelola dengan baik. Nah, padahal jika tidak dikelola dengan baik, itu dapat menimbulkan sarang penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, juga dapat mencemari udara, tanah, dan air di sekitar peternakan tersebut. Nah, tapi di sisi lain, kita bisa lihat bahwa kotoran ternak atau entah itu kambing, sapi, atau ayam, itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu bisa memberikan nilai tambah, yakni bisa dijadikan pupuk kandang. Nah, ataupun untuk tanaman atau bahkan dimanfaatkan oleh para petani, baik itu para petani sawah seperti padi atau mungkin petani sayur. Nah, dalam pembuatan pupuk tersebut ternyata juga tidak membutuhkan tenaga yang ekstra ya, tinggal menunggu waktu sekitar kurang lebih 2 mingguan, dari kotoran itu didiamkan sehingga dia akan tercampur dengan tanah dan jadilah pupuk. Nah, dari sini, ada solusi yang mungkin jadi ini, setelah saya lihat sebelumnya memang belum ada aplikasi serupa. Jadi, nantinya itu ada sistem yang digunakan untuk menghubungkan peternak hewan di mana peternak hewan ini yang mampu menghasilkan pupuk kandang atau kompos. Ya entah itu udah jadi kompos ataupun masih dalam bentuk pupuk. Nah, ini nanti ke konsumen yang membutuhkan pupuk. Nah, konsumen ini bisa, orang rumahan ataupun para petani, baik itu petani ladang, petani sayur, ataupun petani sawah. Nah, ini sesuai dengan, kebutuhannya masing-masing, gitu. Oh ya, dari permasalahan tadi, itu dari sisi peternak, tapi, setelah dilakukan riset, oleh teman saya, itu ternyata, para petani itu kadang juga masih salah dalam memilih pupuk ya. Jadi yang harusnya, pupuknya itu kandungan unsur haranya itu lebih tinggi, ternyata dia itu beli pupuk yang justru unsur kimianya yang tinggi. Akhirnya dapat, membuat pertumbuhan dari sawah atau padi itu jadi terganggu. Ya intinya, pupuk itu masih kayak banyak yang penipu ya, nipu. Kemudian dari situ, ini adalah segmentasi yang telah saya buat. Jadi, ini adalah peternak hewan sama pemelihara hewan. Kenapa pemelihara hewan? Biasanya kalau pemelihara hewan itu hanya satu, 2, atau 3 hewan. Kalau peternak hewan kan biasanya lebih dari, 5 atau jumlahnya lebih besar gitu. Nah, di sini dari peternak hewan ini dibagi lagi menjadi skala kecil rumahan atau skala besar. Nah, skala besar ini adalah contohnya kayak perusahaan gitu. Kalau skala kecil rumahan ini biasanya yang di rumah-rumah itu. Nah, di sini ada dataran tinggi sama dataran rendah. Nah, karena dataran tinggi itu karena aksesnya ke sana itu nggak ada, jadi memilih untuk dataran rendah, yaitu di Kabupaten Madiun. Di mana di dalam Kabupaten Madiun tuh ternyata ada ternaknya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ternak kecil, ternak besar, dan ternak unggas. Nah, ternak kecil ini bisa seperti kambing, kelinci, kemudian ternak besar itu seperti sapi, kuda, kemudian ternak unggas ini bisa seperti ayam, bebek, burung. Nah, akan tetapi, di sini kuda kenapa tidak di-highlight karena, kuda ini belum ada peternak kuda di Kabupaten Madiun dan, untuk di sekitar Kabupaten Madiun sepertinya juga belum ada gitu. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa, segmentasi yang nanti akan melakukan wawancara itu ada pemilik
ternak kambing, pemilik ternak kelinci, kemudian pemilik ternak sapi, kemudian pemilik ternak unggas ayam, unggas bebek, dan unggas burung di sekitar Kabupaten Madiun. Nah, dari situ untuk narrow dari matriks perbandingan tadi, ya jadi tadi dari pembuatan pohon faktor tadi dihasilkan 14 Nero yang nantinya akan saya pilih menjadi 6 yang telah saya sebutkan tadi dengan penilaian ada customer, ada uangnya, kemudian siap ditanya apakah punya alasan beli, terus kemudian apakah bisa deliver sekarang. Ini secara default false karena memang itu juga belum pernah ada sebelumnya. Jadi biasanya orang itu masih ada ya masih kebingungan lah gitu. Kemudian tidak ada penghalang, bisa dipakai dan kalian passionate. Dari hasil itu akan menghasilkan perbandingan-perbandingannya di mana yang saya pilih itu adalah yang sesuai dengan pohon faktor tadi yang telah saya warnain kuning-kuning ini. Nah, di sini untuk primary market research, jadi saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu peternak di Kabupaten Madiun, di mana beliau itu bernama Pak Rudi Hermawan yang berusia 34 tahun, yang beralamat di Desa Jatirejo, RT 4 RW 2, Kecamatan Wonasri, Kabupaten Madiun. Nah, saat ini beliau itu memiliki ternak kambing sebanyak 10 ekor nih. 10 ekor kambing jantan dan 3 ekor kambing betina. Dan beliau itu beternak sejak tahun 2021. Nah, di sini apakah beliau itu mengalami kewalahan saat mengembala atau beternak kambing tadi? Katanya iya, pernah soal hal pakan, karena jumlah ternak yang banyak juga harus ekstra mencari pakan yang banyak pula. Dan terkadang kewalahan dalam hal pembersihan kotoran dalam kandang. Nah, apakah selama ini itu Pak Rudi ini mengalami dikomplain terhadap tetangganya? Ternyata enggak, karena lokasi kandang di belakang lokasi kandangnya itu berarti di paling belakang dari rumah dan itu jauh dari kerumunan tetangga gitu. Kemudian pupuknya kotoran kandangnya itu sebagian dibuang dan sebagian juga dibuat pupuk alami untuk sawah. Nah, yang dibuang ini ke lahan kosong milik tetangga yang rumahnya jauh atau sudah ada izin antara kedua belah pihak itu. Sedangkan untuk yang didapatkan dari yang dibuat pupuk itu prosesnya itu hanya dilakukan pendiaman selama beberapa hari tanpa diberi apapun dan langsung disebar di sawah untuk keperluan pupuk padi. Nah, dengan pupuk ini maka secara tidak langsung dapat membantu penyuburan tanah di sawah itu sangat baik untuk pertumbuhan padi. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir adalah apakah sudah pernah jual pupuk tersebut? Mengapa demikian? Sebelumnya belum pernah karena biasanya sebagian dari kotorannya hanya dibuat untuk pupuk alami untuk pribadi. Oke, kemudian di bagian pengaplikasiannya, jadi berdasarkan dari narasumber ini, dia belum pernah menjual pupuknya ke orang lain. Masih dimanfaatkan untuk keperluan pribadi karena memang beliau ini sendiri itu memiliki sawah gitu. Jadi selain beternak, dia juga bertani. Nah, dari benefitnya sendiri itu dari keterangan narasumber itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada peluang untuk menjual kotoran yang telah menjadi pupuk itu ke orang lain, kayak semacam petani seperti bapaknya tadi, karena dia juga seorang petani yang pastinya akan memberikan nilai tambah atau pemasukan uang dibandingkan hanya dibuang atau dibiarkan begitu saja. Tapi karena mungkin minimnya informasi dan pengetahuan baik dari peternak atau petani, hal ini mungkin belum dilakukan. Nah, dari sini didapatkan lead customer itu nantinya adalah peternak hewan yang sudah berinovasi untuk membuat pupuk dari limbah hewan ternak, tapi belum pernah dijual belikan ya karena memang adanya
minimnya informasi tadi. Kemudian untuk karakter market itu seperti yang telah saya sebutkan di segmentasi market, tapi di sini ditekankan bahwa diharapkan mereka itu ada antusias untuk menjual limbah kotoran itu, baik yang sudah menjadi pupuk ataupun belum, kepada orang lain, baik itu petani atau orang rumahan. Nah, ini juga untuk keperluan tertentu. Akan tetapi masih minim informasi siapa saja yang ingin membeli limbah tersebut. Nah, dari partnernya sendiri, nantinya terdapat 2 partner bisnis dari aplikasi ini, yaitu konsumen pupuk, bisa petani atau orang rumah tadi, atau orang yang spesifiknya membutuhkan pupuk itu untuk keperluan tertentu. Dan juga di sini ada driver. Nah, sebenarnya kalau driver ini hanya, opsi tambahan jika pembeliannya itu banyak dan butuh jasa angkut untuk mengantarnya. Kemudian, ada ukuran dari market, jadi pada sistem atau aplikasi ini masih terbatas terbatas di daerah Madiun, yang memang beberapa banyak yang memelihara ternak dan juga memiliki lahan sawah. Sehingga, antara keduanya, peternak dan petani itu jaraknya tidak berjauhan, gitu. Kemudian ada satu lagi kompetisi itu, selama ini saya riset memang belum ada, untuk menghubungkan antara pupuk itu. Adanya memang khusus peternak yang menjual belikan hasil ternak itu, seperti dagingnya atau mungkin hewan-hewannya itu, kayak misalkan dibuat untuk korban dan lain-lain. Oke, itu presentasi singkat dari saya terkait dengan customer segmentation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.